dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan sangat berbahagia karena dapat berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan dengan tema siapakah yang menjadi pengharapan kita. Dalam situasi yang mencekam, menakutkan, pandemi COVID-19 yang tidak jelas kapan akan berakhir, di mana saya banyak mendengar, saya banyak melihat, dan banyak orang yang curhat, begitu banyak orang yang galau, diliputi ketakutan, kekhawatiran, dan mereka berkata, kapan pandemi ini akan berakhir? Tak seorang pun yang tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengar dan menyimak dalam Ratapan 3 ayat 25 berbunyi sebagai berikut.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kepada siapa Anda menggantungkan harapan dalam situasi seperti ini kalau bukan kepada Tuhan? Dalam Ratapan 3:25 tadi dikatakan bahwa Tuhan baik pada orang yang berharap dan mencari. Orang yang berharap kepada Tuhan bukan sekedar berkata saya percaya Tuhan ada, saya percaya Tuhan sanggup menolong, tapi ayat tadi berkata bagi orang yang mencari Dia. Berarti punya sikap iman. Kepada siapa kita bergantung? Bukan hanya kita bicara, bukan berkata saya percaya, tapi orang yang mencari Dia. Mencari itu kata kerja di mana kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Iman yang berfokus kepada Dia, merenungkan firman, beribadah, memuliakan Tuhan, dan hidup yang melekat kepada Tuhan. Itulah lebih kurang mencari Tuhan. Saudara yang terkasih, lebih jauh kalau kita merenungkan, lebih kurang 219 negara di mana diliputi ketakutan, kekhawatiran. Barangkali termasuk diantaranya yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita kembali membaca dalam 2 Timotius 1 ayat yang 7 dengan jelas firman Tuhan dengan terang benderang menyatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan. Mari dalam sikon seperti ini saudara yang terkasih, kita bersyukur kita punya pijakan untuk firman Tuhan yang berkata Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Saya selalu berkata, saudara, kita perlu waspada, kita perlu berjaga, kita perlu melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi kita juga perlu beriman dan membuang jauh-jauh roh ketakutan, paranoid. Sebab roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ada orang bertanya, untuk menghadapi tahun 2021, tahun 2020 pun penuh dengan tantangan, problem, cucuran air mata, beban yang berat, rintihan, keluhan, dan 1001 macam problem yang dihadapi oleh setiap kita. Nah, orang bertanya, bagaimana tahun 2021? Ada pepatah berkata, aku tidak tahu masa depanku, tapi satu hal aku tahu, siapa yang mengendalikan, yang memegang masa depanku. Dalam Yeremia 29 ayat 11, kalau saudara baca selengkapnya, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik untuk setiap kita, termasuk Dia tahu masa depan kita yang terbaik. Mari saudara yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, sebentar kita memasuki gerbang 2021. Pegang ayat ini, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Namun kita juga bertanya kepada diri kita, apa kita tetap melekat kepada Dia, selalu mencari Dia, merindukan Dia, dan berkata, tanpa Tuhan aku bukan apa-apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memegang hari depan yang penuh dengan pengharapan, bright future, masa depan yang cerah. Serahkan tiap langkah kita ke depan bersama dengan Tuhan. Tahun 2021 tahun yang penuh dengan misteri, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal kita tahu, langkah kita akan mantap, tegak, dan sanggup menghadapi masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat, ketakutan menjadi sukacita, kehilangan pengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita suka berharap dan mencari Dia. Ulangan 23 ayat 5b berkata bahwa Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat, tangis menjadi tawa, beban menjadi sorak-sorai. Hanya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Doa dan harapan saya di penghujung tahun 2020 dan menyongsong 2021 tetap tegar di masa sukar. Mari kita bertanya kepada diri kita, saudara-saudara, mengevaluasi diri kita, introspeksi. Masihkah aku mencari Tuhan dengan tulus, dengan sungguh? Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita, memberikan kemantapan, kekuatan,
menghadapi 2021. Tuhan memberkati kita. God bless you. Amin.